Pernah nggak kalian pengen ngerasa pakai laptop yang layarnya besar, performanya kenceng, tapi malu kalau misalkan pakai laptop gaming yang banyak RGB LED di mana-mana? Tenang, gue punya solusinya. Ini adalah Asus ROG Zephyrus M16 dan langsung aja kita mulai videonya. Semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini dan ya ini adalah ROG Zephyrus M16. Ini adalah laptop gaming tapi desainnya down to earth. Jadi gue itu pernah punya pengalaman ya teman-teman untuk ngadain laptop untuk direktur gue waktu zamannya gue kerja dulu. Nah, doi minta laptop yang layarnya besar, performanya kencang. Dan saat itu pilihannya untuk laptop yang layarnya 15 inci ke atas rata-rata adalah laptop gaming. Tapi doi itu bilang katanya ini desainnya nggak cocok kalau misalkan dipakai buat ketemu klien ataupun juga meeting. Dan waktu itu gue sempet bingung deh. Tapi gue sekarang baru nemu ini laptop gaming yang performanya kencang, layarnya 16 inci, cuman desainnya down to earth. Jadi langsung kita pretelin aja teman-teman. Ya, kalau misalkan kalian lihat di bagian, oke, kita lihat di sini bagian depannya. Ya teman-teman, di sini ada keterangan ROG Zephyrus dan juga ada logo ROG di sini dan dia ada desainnya. Ya, desainnya itu yang banyak dot-dotnya seperti ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita lihat di bagian atasnya, ini ada logo ROG. Ya, terus juga ada tulisan ROG Zephyrus. Di sebelah kanan boxnya ini kosongan aja. Sebelah kiri boxnya ada tulisan Intel di sini. Di bagian bawahnya ini cuma ada keterangan barcode dan juga dia dibuat di Cina. Sedangkan untuk di bagian belakangnya teman-teman ya, waduh, ini laptopnya lumayan berat ya. Di sini tipenya adalah GU603Z. Dia layarnya pakai LCD 16 inci dan VRAM-nya di sini ada 4 GB dan dia menggunakan CPU Intel Core i7 generasi ke-12 teman-teman. Dan ya udah, ini langsung kita buka aja ya. Gue juga penasaran sama isinya seperti apa teman-teman. Oke, ini kita buka di sini dan ya, wow, ini dia pas kita buka seperti ini teman-teman, dia ngangkat nih ya. Si laptopnya tuh dia modelnya keangkat. Oke, ini kita keluarin dulu. Waduh, ini berat juga. Informasi yang gua baca ini laptopnya beratnya ada di kisaran 2,3 kg teman-teman. Wajar sih ya, memang untuk laptop gaming itu pasti rata-rata berat. Kita dapat kabel power di sini dan juga kita dapetin charger teman-teman ya. Chargernya di sini kapasitasnya adalah 240 watt. Beda 40 watt sama charger yang si ROG Strix yang kemarin gue unboxing dan juga sempat gue bahas ya teman-teman. Oke, ini boxnya gue taruh dulu. Oke, karena ini gede banget boxnya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk laptopnya dan ini adalah chargernya. Chargernya dia ada gambar ROG-nya ya. Ini kenapa packagingnya nggak begitu lengkap karena memang ini adalah laptop pinjaman teman-teman dan gue memang dapetnya seperti ini. Harusnya sih kalau misalkan untuk packaging yang retailnya dia lengkap, ada bukunya dan kawan-kawan, kartu garansi dan macam-macam gitu ya teman-teman. Tapi ini karena memang ini adalah laptop pinjaman, jadi ya udah dapetnya seperti ini aja. Untuk harganya ya teman-teman, sebelum kita bahas laptopnya, ini harganya ada di kisaran 29 sampai 30 jutaan ke atas ya teman-teman ya. Itu informasi yang gue baca dan gue juga cari-cari di marketplace mengenai si Asus ROG Zephyrus M16 ini. Oke, ini desain laptopnya seperti ini. Tidak seperti laptop ROG pada umumnya yang ada RGB LED-nya di bagian belakang yang ada gambar matanya, logonya ROG. Ini enggak, ini polosan aja seperti ini teman-teman, tidak ada RGB-nya. Tapi di sini dia ada dotnya teman-teman ya. Ya, modelnya diagonal seperti ini. Dia ada dotnya yang kalau misalkan kena sinar ya teman. Ya teman-teman, dia kalau misalkan kena sinar ini dia ada efek-efek gradasi pelanginya gitu teman-teman. Ya, walaupun dia nggak ada RGB LED-nya tapi dia punya gradasi pelangi yang ada lapisannya di sini nih teman-teman nih. Oke, ini finishingnya dibikin matte seperti ini dan juga di bagian sini ada keterangan Republic of Gamers Established 2006. Ya, ini laptopnya modelnya seperti ini. Ini layarnya 16 inci tapi terkesan kayak laptop 15 inci. Karena memang layarnya sendiri teman-teman, dia punya aspek rasio itu 10:16 layarnya ya.
dia jadi agak sedikit kotak untuk layarnya. Tapi nanti kita akan coba nyalain laptopnya. Sekarang kita tur-tur dulu ada apa di bagian laptopnya ini. Oke, di bagian sisi sebelah kiri laptopnya kita lihat di sini ada untuk apa sih ini namanya, lubang sirkulasi udara, terus juga ada DC-in di sini, ada port HDMI, ada RJ45, masih ada RJ45 teman-teman kalau misalkan kalian butuh untuk koneksi internet menggunakan kabel. Terus di sini juga ada USB Type A yang sudah 3.0 dan juga ada 2 buah Thunderbolt, serta juga di sini ada 1 buah combo jack audio 3,5 mm. Sedangkan di bagian sisi sebelah kanan laptopnya di sini ada airflow-nya lagi, terus juga support untuk micro SD di sini teman-teman, dan juga ada 1 buah USB Type A. Sedangkan untuk di bagian sisi belakangnya ini dia desain untuk airflow-nya cukup ganteng ya teman-teman, dan juga di sini ada 3 buah LED yang harusnya pada saat ini laptopnya nyala dia menampilkan indikasi bahwasannya sedang membaca atau segala macamnya, dia nampilinnya ada di sini ya. Terus kemudian di bagian belakangnya atau di bagian bawahnya nih teman-teman, di sini ada airflow lagi 2. Terus ini untuk tatakannya atau kakinya dia dari karet ya teman-teman. Jadi ini peret ya, atau bahasanya keset kalau misalkan kita taruh di meja seperti ini, terus kita goyang-goyangin gitu, ini dia keset, jadi nggak gampang kegeser. Terus di sini juga ada keterangan untuk modelnya GU603Z notebook PC, dan juga ada beberapa keterangan di sini ya, komputer Asus notebook ya, tegangannya 100 sampai 240 volt, dibuat di Cina. Dan juga di bagian bawah sini ada untuk speakernya, ada 2 buah di sini, dan dia juga speakernya ada di bagian dalamnya yang atas sebelah sini teman-teman ya. Nah ini dia. Oke, ini laptopnya khasnya laptop mahal teman-teman. Katanya laptop mahal itu bisa dibuka pakai 1 tangan ya. Jadi memang laptop ini bisa kita buka hanya dengan 1 tangan seperti ini, tanpa harus kita tahan bagian bodi bawahnya. Dan dia ini menganut sistem ergolift ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buka layarnya dan dia berhenti ataupun juga kita atur pada sudut tertentu, dia keyboardnya akan sedikit terangkat seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin model seperti ini, dia bagian keyboardnya terangkat seperti ini berkat fitur ergoliftnya ya. Dan fitur ergolift ini bikin sirkulasi udara pada laptop ini jadi makin baik, karena nggak ada yang kehalang di bagian bawahnya ya. Kipasnya bisa muter dengan cukup baik, dan juga sirkulasi udaranya bisa berjalan dengan cukup baik ya. Ini layarnya teman-teman 16 inci, tapi memang terkesan seperti 15 inci karena tadi yang udah gue bilang dia punya aspek rasio 10 banding 16 ya, bukan 9 banding 16 ya kayak laptop biasa gitu kan. Dia ini 10 banding 16. Di bagian atas ini dia ada kameranya yang nanti kita akan coba juga, serta di sini ada keyboard ya. Ada keyboard yang tombol powernya itu sudah terpisah dari keyboardnya. Terus di sini juga ada 3 buah tombol shortcut untuk volume, mikrofon, dan juga untuk masuk ke mode gamingnya si Asus ROG ini. Dan di sini ada keterangan dia menggunakan Core i7 generasi ke-12, dan juga dia menggunakan GeForce ya, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Dia pakainya 3050 Ti teman-teman. Dan ya udah, langsung kita nyalain aja laptopnya sambil gue setting. Oke, teman-teman, ini laptopnya udah gue nyalain dan gue udah selesai untuk setting di laptop ini. Cuman memang sayangnya di sini kalau misalkan gue cari secara langsung untuk mengetahui apakah laptop ini punya fingerprint atau enggak, keterangannya adalah laptop ini tidak ada fingerprintnya. Oke, coba gue cari ya buat mastiin lagi. Di sini sidik jari atau fingerprint sign in option ya. Oke, kita coba klik di sini ya. Oke, di sini we couldn't find a fingerprint scanner compatible with Windows Hello Fingerprint. Yang artinya memang laptop ini tidak punya hardware untuk fingerprint. Nah, untuk di bagian bawah layarnya ini teman-teman, yang tadi gue udah bilang di sini ada lampu LED-nya ya, ada 3 buah di sini. Dan kalau misalkan gue ngecas, ini dia yang satu tengah ini ada indikasinya warna merah atau orange. Ini seperti kayak ngebaca SSD seperti itu, dan ini menandakan bahwasannya laptopnya aktif ataupun juga nyala. Ini layarnya finishingnya matte ya teman-teman, dan ini layarnya ganteng banget, cakep banget asli. Ini layarnya keren banget, dan ya ini keyboardnya nyala, warnanya RGB.
Gue belum bisa tahu nih ya apakah ini RGB-nya bisa mati atau enggak, tapi yang jelas teman-teman, saat gue pakai laptop ini untuk ngetik ya, keyboardnya nyaman, tactile, terus juga untuk travel key-nya lumayan jauh dan separasi antar touch-nya itu lumayan jauh, jadi nyaman. Cuman sayangnya gue nggak tahu apakah tangan gue yang terlalu besar atau gimana ya teman-teman. Jadi saat gue ngetik itu kadang dia di bagian sebelah sini gue selalu entah kenapa nggak ini loh teman-teman. Kalau misalkan gue pengen ngetik huruf A ya di sini ya, tombol huruf A gitu ya, nah itu gue selalu memencetnya di caps lock. Gue nggak tahu apakah tangan gue yang memang terlalu besar atau gimana gitu ya. Dan gue ngerasanya itu jangkauannya terlalu jauh antara keyboardnya. Jadi kalau misalkan gue ngetik seperti ini ya, area tangan ini gue taruh di palm rest sebelah sini, terus gue ngetik teman-teman ya, gue ngetik terus ini kayak terlalu jauh nih. Kalau misalkan clicking gue mau ke backspace sebelah sini itu terlalu jauh, jadi kayak harus maju dulu tangan gue ke sini gitu ya. Dan ini gue nggak tahu karena touchpadnya apakah dia terlalu besar atau enggak ya teman-teman. Jadi pada saat gue ngetik seperti ini area touchpadnya itu nyentuh di bagian bawah jempol gue, dan kadang itu kursornya suka meleset gitu ya, suka geser-geser sendiri. Mungkin itu ada settingannya, tapi jujur gue kurang tahu gimana cara setting supaya si touchpadnya ini nggak terlalu sensitif. Dan ya teman-teman, karena desain seperti ini ataupun juga finishing yang seperti ini ya, made bagus, memang keren. Cuman pada saat dia kena minyak nih teman-teman di bagian area sebelah sini ya, itu kayak ada bekasnya gitu ya teman-teman, kayak ada bekasnya gitu. Ya oke, ini mungkin laptop mahal yang biasa dibeli orang kaya mungkin ya. Dan orang kaya mungkin tangannya nggak berminyak gitu, nggak kayak gue yang tangannya dikit-dikit ngusap muka gitu kan. Ini tangannya jadi kena minyak gitu, jadi di sininya kayak gampang kotor gitu teman-teman ya. Tapi ya memang gampang dibersihin, kalian tinggal bersihin aja pakai lap basah ataupun juga pakai tisu basah, itu nanti dia bakal bersih lagi. Tapi overall cara ngetik di laptop ini itu nyaman sekali teman-teman ya. Ini ngetiknya nyaman sekali. Oke, dia harus sign in dulu si Windows-nya. Jadi coba kita ngetik di Notepad aja. Notepad di sini. Ya, dan ini dia booting up-nya cepat sekali ya. Nah tuh kan, gue mau ngetik Dimas tuh, ini caps lock-nya langsung ketekan gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, apa karena gue kurang terbiasa dengan laptop yang seperti ini, gue juga kurang tahu gitu teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk lihat untuk sistemnya dulu ya. Dia di sini menggunakan apa ya? Coba kita lihat di sini sistem, terus kita geser ke about. Dan about lagi berat emang about gitu ya. Maksudnya dia menggunakan prosesor 12 Gen ya, generasi ke-12 Intel Core i7 12700H dengan clock speed maksimal ada di 2,3 GHz. Installed RAM-nya ada di 16 GB dengan virtual RAM-nya tadi ada di 4 GB. Untuk storage-nya sendiri kita coba lihat di sini ya. Storage-nya dia menggunakan storage berapa ya? Dia di sini menggunakan storage 512 GB SSD teman-teman. Dan ini sih laptopnya emang keren ya. Untuk layarnya sendiri kalau misalkan kalian lihat dari atas ya, ini dia nggak ada perubahan warna sama sekali loh teman-teman. Pada saat gue geser-geser layarnya, ini dia nggak ada perubahan warna sama sekali, karena memang dia panelnya yang digunakan adalah panel IPS ya teman-teman. Dan kita bisa bikin laptop ini 180 derajat seperti ini. Ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya fungsi laptop 180 derajat seperti ini untuk apa, tapi yang jelas dia engselnya bisa kita tekuk sampai dengan 180 derajat seperti ini teman-teman. Oke, dan ini sih sebenarnya sistem ergoliftnya yang bikin nyaman ya. Jadi kalau misalkan gue bikin sudut layarnya seperti ini, bagian keyboardnya agak sedikit terangkat, dia bikin nyaman pada saat ngetik. Cuman saran gue sih ya, gue saranin pakai mouse aja. Kalau kayak gue gini yang tangannya terlalu besar, itu kadang area bawah jempol ini dia nempel di touchpad dan kadang kursornya suka bergeser gitu teman-teman. Itu yang bikin gue nggak nyaman dari laptop ini. Overall untuk kualitas suaranya laptop ini bagus, kualitas layarnya bagus, dan untuk kualitas kameranya coba kita tes di sini kamera. Oke, kita cek di sini kameranya dan kita akan coba ngambil sampel video di sini. Oke, ya ini sudah mode perekaman. Kita langsung tes aja di sini. Oke.
dia sudah mulai ngerekam teman-teman, dan ini adalah hasil kamera dan juga audio berasal dari Asus ROG Zephyrus M16. Ya, gue belum bisa tes sampai selengkapnya main game dan segala macam, jujur, karena gue bukan orang yang expert di dunia laptop dan ya bisa dibilang sangat-sangat awam gitu ya. Tapi by the way, laptop ini bisa kalian pakai ya teman-teman untuk kebutuhan bisnis juga, karena bentuk laptop ini desainnya nggak terlalu gaming banget, dan menurut gue ini desainnya adalah desain yang down to earth. Dan ya udah teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan gue mengenai Asus Zephyrus M16 2022. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, boleh di like videonya. Tapi kalau misalkan kalian gak suka, boleh di dislike aja, dan jangan lupa disebarin sama teman kalian. Kalau misalkan kalian nemuin video review yang kayak punya gue kayak gini ya, kalian gak suka, sebarin aja sama teman-teman kalian. Gue bilang ini laptop gaming tapi yang review meleset gitu ya. Dan seperti biasa gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.